Bunyi tersebut adalah kutipan yang sangat keliru. Karena posisi saya di SLS sejak tahun 2003 hingga tanggal 31 Juli 2008 adalah sebagai construction representatif yang tidak memiliki otoritas, yang sekali lagi tidak memiliki otoritas dan kewenangan seperti seorang team manager. Bahkan sampai saat ini saya selaku terdakwa belum pernah menjabat sebagai team manager IMS REM di SLS. Yang benar faktanya adalah jabatan tersebut pada waktu itu dijabat oleh Damian Thais. C. Kutipan jaksa penuntut dalam surat dakwaan primer halaman 2, paragraf 3 baris ke-7 yang berbunyi, surat BP Migas nomor 1246 garing BPD 3000 garing 2007 garing S1 tanggal 8 November 2007 angka 4 mengatur HPS harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan. Padahal surat BP Migas nomor 1246 tersebut perihal persetujuan rencana pengadaan jasa-jasa pengoperasian perawatan dan pengelolaan untuk fasilitas bioremediasi limbah tanah terkontaminasi minyak di daerah operasi SLS. Butir 4 menyebutkan HPS OE garis miring EE yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan saudara harus sudah dibuat sebelum pembukaan dokumen penawaran harga yang nilainya tidak melebihi anggaran yang disetujui atau disepakati oleh BP Migas. Inilah yang dimaksudkan dalam pledoi saya, pembelaan saya dengan dakwaan yang dikondisikan secara tambal sulam. D. Kutipan jaksa penuntut dalam surat dakwaan primer halaman 5 bagian kesimpulan bagian A dan surat dakwaan subsidiar halaman 9 bagian kesimpulan bagian A berbunyi, berdasarkan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5% sampai 15%. Padahal dalam lampiran 2.1.3 huruf A Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 mengatur konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15%. Dan dalam lampiran 4 angka 1 tabel 2 disebutkan persyaratan nilai akhir pengolahan minyak bumi secara biologis untuk parameter TPH adalah 10.000 mg per gram atau TPH 1%. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsentrasi TPH yang didapat secara bioremediasi menurut Kepmen LH nomor 128/2003 adalah 1% sampai 15%. Jadi bukan 7,5% sampai 15%. Nomor 3. Bahwa dasar tuntutan jaksa menggunakan acuan peraturan yang tidak tegas. Bahwa penuntut umum berpendapat perbuatan PT CPI dalam kegiatan bioremediasi tidak sesuai dengan Kepmen LH 128/2003 dan sebagaimana diakui oleh penuntut umum sendiri, Kepmen LH 128/2003 tersebut mengacu kepada PP 18/1999 dan kemudian penuntut umum mengaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang Lingkungan Hidup. Maka tidak bisa dibantah lagi dengan argumentasi apapun bahwa perkara bioremediasi ini menurut konstruksi surat tuntutan penuntut umum sendiri adalah perkara pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Bahwa sesuai dengan dalil penuntut umum tersebut dalam surat dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar serta tuntutan pidana atau requisitor penuntut umum halaman 168 sampai 169 yang sudah secara tegas menyebut adanya pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Maka dengan sikap penuntut umum melakukan tuntutan pidana kepada saya dengan tindakan pidana korupsi adalah tuntutan pidana yang membingungkan.
Inilah yang saya maksudkan dengan dakwaan rekayasa alias dakwaan mereka-reka. 4. Bahwa dasar tuntutan jaksa menggunakan fakta yang tidak terungkap di muka persidangan. Adanya laporan hasil survei tanah untuk bioremediasi di PT CBI yang didukung oleh beberapa orang saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung pada tanggal 9 sampai 11 April 2012 datang ke beberapa wilayah lokasi SLS dan SLN PT CBI, di mana laporan hasil survei tersebut terlampir dalam berkas perkara adalah dalil yang tidak beralasan. Karena kedudukan Edison Effendi dan kawan-kawan sebagai ahli adalah menyebutkan dan membuktikan mengenai laporan hasil survei tanah oleh Edison Effendi dan kawan-kawan bahwa tidak dilakukan dengan menggunakan fakta. Dan lagi pula bukti surat laporan hasil survei tanah untuk bioremediasi di PT CBI yang dibuat oleh ahli bioremediasi Kejaksaan Agung tersebut tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan. 5. Bahwa dasar tuntutan jaksa menggunakan sampel berasal dari sumber tanah SPF Minas, SPF Minas LSL, SLS Minas untuk menguji kondisi SPF pematang SLN Duri adalah tidak valid. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bioremediasi Dr. Insinyur Linawati Harjono dan ahli bioremediasi Profesor M.Udi Harto di muka persidangan menyatakan hasil uji sampel hanyalah mewakili sampel yang diuji tersebut. Dengan demikian, sampel berasal dari sumber tanah SPF Minas SLS tidak dapat untuk menguji kondisi di SPF pematang SLN. 6. Bahwa saya tidak pernah menerima keuntungan pribadi. Bahwa sesuai fakta, saya tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari pekerjaan bioremediasi tersebut. Maka sangat jelas bahwa tidak ada hubungan antara tindakan korupsi dengan tindakan saya, sehingga saya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan proyek bioremediasi di PT CBI. Tidak ada bukti apapun atau motif apapun tentang adanya kerugian negara. Tidak ada aliran dana ke saya atau dari saya kemanapun. Tidak ada pula penambahan kekayaan dari saya. Semua adalah hasil wajar dari penghasilan halal yang saya dapatkan sebagai karyawan. Nomor 7. Bahwa pekerjaan bioremediasi adalah tindakan korporasi yang sah. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I. Ketut Suradi, Sujono Adimulyo, Robinar Jayadi Sastra, Sis Indra Cahyono, Suryadi, Budi Herdiono, Parkumpulan Bulto, Yosi Prakarsa, Mas Nelyati Hilman, Muhammad Nur, Budianto Renyut, dan saksi Winu Adiarto menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pendegradasian tanah terkontaminasi minyak mentah atau COCS secara biologis di PT CBI merupakan kebijakan korporasi atau perusahaan PT CBI yang sah. Sedangkan selaku seorang pekerja, dalam hal ini saya hanya terlibat dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi saya sesuai arahan korporasi atau perusahaan Chevron atau PT CBI saja. Nomor 8. Bahwa proses pengadaan dan pekerjaan bioremediasi di PT CBI adalah sah. Bahwa proses pengadaan dan pekerjaan bioremediasi di PT CBI adalah sah karena bioremediasi di SLS terkait dengan kontrak nomor 7861 OK adalah sesuai dengan ketentuan PTK nomor 007/PTK/Angka Romawi 6/2004 tentang pengelolaan rantai suplai kontraktor kerjasama.
Demikian juga terhadap proses pengadaan untuk kontrak bridging nomor C905608 adalah sudah sesuai dengan PTK nomor 007 revisi Romawi 2 garing PTK garing 1 garing 2011 tentang pedoman pengelolaan rantai suplai kontraktor kontrak kerjasama, bahwa hal tersebut sudah berdasarkan bukti dokumen dan fakta-fakta persidangan, antara lain A, bahwa tentang pengadaan kontrak 7861 OK berdasarkan keterangan saksi I Ketut Suradi, Sujono Adimulyo, Robinar Jaya Disastra, Sis Indra Cahyono, Suryadi, Herlan bin Ompu, Heru Joni, Insinyur Johannes Wijonarko, ahli Subandi, dan bukti surat. Maka terdapat bukti bahwa proses pengadaan kontrak 7861 OK telah mendapat persetujuan dari BP Migas _SKK Migas sejak perencanaan WPNB hingga persetujuan penetapan pemenang lelang. Maka hal demikian telah sesuai dengan pedoman tata kerja pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi KKKS sebagaimana dimaksud dalam PTK 007 tahun 2004. B, bahwa tentang pengadaan kontrak bridging nomor C905608 berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Budi Herdiono, Yosi Prakasa, Budianto Renyut, Winu Adiarto, Nugroho Eko Priamoko, dan ahli Subandi, dan bukti surat, maka terungkap sesuai fakta bahwa saya, Widodo, sebagai tim leader waste management di SLN Duri, tidak benar telah bekerja sama dengan Riksi Prematuri untuk melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar, yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi kepada PT GPI untuk kontrak bridging tersebut. Karena saya bukanlah orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLN, dan hal tersebut bukan tugas dan fungsi saya. Sembilan, bahwa pelaksanaan pekerjaan bioremediasi sudah sesuai dengan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herlan bin Ompu, Fevi Seviana, Riksi Prematuri, ahli bioremediasi Profesor M. Udiharto, serta bukti surat proses bioremediasi satu siklus menyatakan bahwa PT CPI dalam melakukan pendegradasian tanah terkontaminasi minyak secara biologis yang dikenal dengan bioremediasi telah berpedoman kepada Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 yang diaplikasikan dalam SOP Standard Operating Procedure PT CPI yang menjadi pedoman pelaksanaan yang dibantu oleh PT